Intinya begitu, Sarah. Rahma ya. Iya, Bu. Intinya begitu. Cukup? Ya, cukup, Bu. Terima kasih, Bu Endang. Terima kasih, Sarah. Yang penting untuk setiap perubahan, auditor itu harus melihat otorisasinya dulu ya. Apalagi kalau terkait eksistensi, itu kan terkait dengan pengujian pengendalian intern. Pengujian pengendalian intern itu diantaranya adalah adanya otorisasi untuk setiap perubahan. Karena terkait modal ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa itu menyangkut juga undang-undang. Ada undang-undang di suatu negara, ada peraturan pemerintah yang harus ditaati ya, nggak boleh dilanggar. Jadi yang penting adalah pengendalian intern yang terkait dengan otorisasi, bahwa itu memang sesuai ketentuan yang berlaku. Baru kemudian dilihat juga perubahan-perubahannya, ya. Ada penambahan modal atau ada pembatasan return earning tadi gitu ya. Kalau itu adalah kebijakan internal. Ya, lanjut. Silakan pertanyaan penanya berikutnya. Ya. Akun 24. 24. Ya. Safia. Masih di prosedur yang existing and occurrence. Yang nomor 2 nggak salah, tadi kan ada memeriksa saran dari broker. Nah, saran dari broker itu contohnya seperti apa ya? Terus saran tersebut apakah didokumentasikan sehingga bisa dilakukan pemeriksaan? Saran broker ya. Bu mau coba jawab. Ya, silakan. Yudita. Ya, jadi di sini tuh kan saran broker itu kan gunanya buat ngasih tahu investor kan saham mana yang bagus buat dibeli atau dijual, terus kapan waktu yang tepat buat dibeli atau jual. Nah, dengan tugas broker itu yang bertanggung jawab dalam menjembatani seluruh transaksi investor dengan pasar modal, itu kan pasti ada kesepakatan tuh antara broker dengan investor. Nah, kesepakatan itu kan dituangkan dalam bentuk dokumen. Di sini kan kita menguji asumsi existent occurrence. Nah, saran broker ini kan pasti tentu berpengaruh dengan struktur perubahan modal. Misalnya, saran broker buat membeli saham dari suatu perusahaan. Terus dari perusahaannya itu nunjukin catatan perusahaan kalau misalnya struktur modal perusahaan bertambah. Berarti kan dari hasil pemeriksaan terhadap saran broker yang buat membeli saham perusahaan itu kan sama dengan hasil catatan perusahaan gitu. Mungkin kayak gitu ya, Bu. Dari hasil pemeriksaan saham broker itu memang terhadap penambahan struktur modal perusahaan. Oke, jadi broker di sini ya pihak yang independen juga ya sebetulnya. Jadi kan kadang-kadang contohnya misalnya saran broker itu misalnya harga sahamnya jatuh gitu ya. Harga saham jatuh, biasanya apa yang harus dilakukan perusahaan kalau harga sahamnya jatuh? Antara lain. Jadi gini, antara lain misalnya broker itu kan tahu kondisi di pasar ya. Jadi kalau harga perusahaan katakanlah harga saham Apple Blossom ini turun gitu ya. Ini Apple Blossom asumsinya Gopaldik ya. Broker bisa menganjurkan misalnya sahamnya dibeli kembali aja oleh perusahaan gitu. Nah, dengan dibeli sahamnya kembali oleh perusahaan kan sahamnya jadi langka. Nah, biasanya dengan langkanya saham tersebut, orang akan mencari lagi, jadi harga nanti akan naik lagi gitu. Nah, ini salah satu contoh
saran dari broker. Jadi kalau ada pembelian kembali saham gitu ya, itu betul nggak gitu bahwa itu memang saran dari broker. Kalau iya, alasannya apa gitu. Bisa jadi karena memang menurunnya harga saham. Itu salah satu teknik aja gitu ya, mau beli sahamnya biar harganya naik lagi. Nanti kalau sudah harganya tinggi, broker akan intensif lagi nawarin untuk menjual gitu. Itu antara lain ya, Safia. Saran dari broker yang dimaksud ya. Ya. Masih adakah pertanyaan? 1, 2, 3. Ada 3 pertanyaan. Saya izin bertanya, Bu. Muhammad Firdaus, Iya, absen siapa ini? 19. 19 Firdaus. Ya. Oh, Silakan. saya izin tanyakan ini terkait modal. Nah, terus jenis perusahaan itu kan mempengaruhi struktur modalnya. Jadi ada struktur modalnya itu kan berbeda-beda. Nah, yang ingin saya tanyakan apakah terdapat perbedaan prosedur audit yang ditetapkan atau yang dilaksanakan untuk tiap jenis perusahaan yang berbeda. Soalnya kan ada kayak perusahaan perseorangan, ada yang partnership, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya ada, kira-kira contoh perbedaannya itu seperti apa? Prosedur auditnya atau apanya? Prosedur auditnya, Bu, untuk tiap jenis perusahaan yang berbeda. Terima kasih. Ya, silakan. C menjawab, F menjawab. Saya Risma Niteka Putri dari izin menjawab pertanyaan dari Daus. Ya. Kan tadi pertanyaannya itu untuk setiap jenis perusahaan yang berbeda, kayak perseorangan, partnership, sama korporasi itu apakah ada perbedaan prosedur audit? Menurut kelompok kami ada perbedaan prosedur audit. Soalnya kan kalau korporasi itu mereka memperoleh modalnya itu dari menerbitkan saham. Jadi nanti kayak si Apple Blossom ini prosedur auditnya itu kita menganalisis jumlah saham, terus meminta hasil rapat direksi untuk berapa saham yang akan diterbitkan, yang diotorisasi dan lain-lain. Tapi kan kalau misalnya kayak perseorangan dan partnership itu kan mereka nggak menerbitkan saham. Nah, jadi prosedur nanti untuk perusahaan yang jenis ini tuh berbeda. Kalau nggak salah si partnership itu pas pendirian partnership biasanya ada kayak apa ya, sertifikat agreement antar partner tentang berapa modal yang disetoran oleh setiap partner, terus hak-hak dari masing-masing partner dan kewajibannya itu apa. Mungkin nanti auditor bisa memeriksa dokumen-dokumen terkait partnership agreement ini. Terus untuk yang perseorangan ini, dia kan perusahaannya dimiliki oleh satu orang. Mungkin yang dicek bisa berupa surat izin usaha perseorangannya itu. Seperti itu, mungkin ada yang mau ditambahkan. Oke, jadi kalau untuk prosedur audit sebetulnya intinya ya harus sesuai dengan tujuan auditnya ya. Nah, tentu kalau untuk pembuktiannya disitulah yang membedakan nanti dokumen-dokumennya. Seperti tadi misalnya Risma kasih contoh apa tadi perseorangan, dia tidak menerbitkan saham, tapi ada agreement. Nah, jadi untuk tujuan audit eksistensi maka dilihat agreement itu. Juga untuk kelengkapannya dilihat pendukungnya. Sementara kalau perusahaan terbuka tentu untuk melihat eksistensinya segala maka perlu bertanya ke independent register atau agen gitu. Begitu juga kalau untuk tujuan akurasi. Untuk tujuan akurasi. Nah, berarti kalau untuk yang go public gitu maka untuk tujuan akurasi itu betul-betul auditor harus ada melakukan konfirmasi ke ekstern lah atau kalau memang dia perusahaan besar kan memang biasanya dia menggunakan agen itu. Makanya dia harus melihat catatan dari si agen gitu. Jadi intinya prosedur auditnya sih sebetulnya sama, yaitu untuk membuktikan tujuan audit, eksistensi, completeness, akurasi gitu ya. Tapi pasti dokumen yang
dilihatnya akan berbeda tergantung jenis perusahaannya itu gitu. Siap Bu, terima Begitu kasih. Firdaus Iya ya. Bu, terima kasih Bu, Oke. terima kasih Risma. Ada lagi? Kelompok C ada pertanyaan lagi kah? Sepertinya dari kelompok kami sudah cukup. Sudah ya. Oke, terima kasih grup F yang sudah memaparkan dan menjawab pertanyaan dari C. Terima kasih juga C atas pertanyaan-pertanyaannya. Kita maju ke batch yang ketiga ya, terkait kasus yang ada di Apple Blossom. Sekarang yang menyajikan adalah kelompok B. Nanti yang bertanya kelompok E ya. Silakan. Saya izin share screen ya, Bu. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Enda. Selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok B akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus di pertemuan ke-12 ini. Di mana anggotanya yang pertama ada saya, Nabila, nomor urut 20. Kemudian ada Antika, nomor urut 2. Kemudian ada Bernita nomor urut 5, ada Sarah Latifa nomor urut 25, dan ada Yahya Hasbi nomor urut 29. Yang pertama, kita akan membahas mengenai J1. Untuk Sarah, silakan. Apa terdengar suara saya? Terdengar. Baik, sebelum masuk ke schedule J1, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai informasi yang terdapat di halaman 240 buku Apple Blossom. Di situ dikatakan bahwa pada Apple Blossom, awal dibuat itu kan tahun 91 itu terdapat 20.000 lembar saham yang diotorisasi dengan nilai par $100. Hingga tanggal 1 Januari 2003, terdapat 9.250 lembar saham yang diterbitkan dan juga beredar dari 20.000 lembar saham yang diotorisasi. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen terkait saham, tidak terdapat tambahan saham selama tahun 2003. Selain itu, perusahaan juga tidak pernah membeli kembali sahamnya. Nah, info lainnya, karena Apple Blossom ini transaksi terkait sahamnya sedikit, sehingga perusahaan itu tidak memakai jasa transfer agen dan stok registrar. Kemudian catatan terkait saham itu disimpan dalam buku sertifikat saham, juga buku besar pembantu stockholder. Nah, kemudian diasumsikan juga tidak terdapat stock option, garansi hak atau perubahan konversi dengan klien sampai akhir tahun 2003. Nah, jadi kan berdasarkan permanen file dan pengakuan klien itu kan nggak ada transaksi share capital. Berdasarkan pengakuan itu, kita sebagai auditor harus mengecek apakah itu sudah benar atau belum. Nah, yang pertama itu kita menelusuri semua dokumen. Yang pertama, mengecek notula meeting yang akan dijelaskan oleh Nabila. Nah, ini kalau kita mau ngecek notula meeting, kita lihat di Apple Blossom halaman 32. Bisa tolong digedein lagi nggak? Kayak itu kecil banget. Di buku Apple Blossom-nya sendiri tuh tulisannya nggak jelas gitu kan. Maksudnya kecil-kecil. Nah. Iya. Kayak tulis tangan pula ya. Iya, Latin gitu kan. Nah, yang pertama ini kan karena kita mau ngecek ternyata saldo kapital kapital share-nya itu dia cocok atau enggak, sesuai dengan klien atau enggak. Nah, yang pertama ini di sini regular meeting, tapi nggak ada sesuatu yang signifikan gitu. Berarti kan dia nggak ada efek sama sekali di capital share-nya. Terus yang selanjutnya juga dia nggak ada efek apa-apa, dia cuma bilang cuma regular meeting biasa. Terus selanjutnya itu annual meeting ini mengenai salaries.
Nah, salaries juga nggak ada hubungannya, berarti enggak. Terus bawahnya, yang banyak saldo ini juga mengenai salaries. Ini enggak. Terus bawahnya lagi, ini mengenai non salaries, tapi yang rate buat per jamnya itu kerja per jamnya, ini juga nggak ada hubungannya sama sekali soal kapital. Terus lagi kanan halaman 33. Nah, di halaman 33 itu mengenai, bentar, apa itu nggak kelihatan. Mengenai pinjaman, ini juga nggak ada hubungannya. Terus selanjutnya itu mengenai pembelian aset. Nggak ada hubungannya. Terus bawahnya itu yang regular meeting itu nggak ada hubungannya sama sekali. Terus bawahnya juga itu nggak ada. Yang J2 itu nggak ada. Terus bawahnya lagi kan regular meeting, itu juga nggak ada hubungannya. Terus itu J atau apa? H3 itu nggak ada hubungannya juga. Kemudian bawahnya itu nggak ada hubungannya. Terus regular meeting yang Januari 3, 2003 itu nggak ada hubungannya. Lanjut. Halaman 34. Nah, ini regular meeting masih sama, nggak ada hubungannya. Bawahnya lagi approve 2002 annual report, nggak ada hubungannya. Terus ini mengenai salaries lagi, nggak ada hubungannya. Terus other salaries, ini juga nggak ada hubungannya sama kapital. Habis itu bawahnya sama non salaries, tapi yang hourly rates nggak ada hubungannya. Selanjutnya 35. Kanan nih. Nah, iya itu. Agustus. Itu regular meeting 4 April, nggak ada hubungannya. Kemudian yang bawahnya juga, itu pembelian aset, yaitu pembelian aset. Nggak ada penambahan penjumlahan buat kapital. Terus bawahnya lagi regular meeting yang dia soal pembelian mesin. Nggak ada hubungannya. Kemudian bawahnya lagi, yang 11 Juli. 11 Juli itu soal pembelian aset. Soal pembelian aset itu nggak ada hubungannya. Terus bawahnya lagi yang regular meeting itu nggak ada hubungannya. Nah, habis itu terakhir. Terakhir ini dia soal pembayaran payment dividen. Nah, dividen ini juga dia nggak berefek karena apa? Karena sebelumnya kan sudah diaudit soal dividen dan itu sudah benar gitu auditnya. Jadi nggak akan bertambah atau berkurang di saldo kapital ini. Gitu. Jadi dia tetap nggak berhubungan. Kemudian yang bawahnya juga sama, nggak ada hubungannya. Jadi untuk saldonya udah sesuai kalau menurut bukti yang notulen meeting ini. Nah, karena maksudnya kita masih bisa cari bukti lain gitu loh, karena kan bisa jadi ini buktinya masih kurang. Nah, itu masih bisa dibuktikan dengan pengecekan di penerimaan kas. Gitu, Bu. Nah, buat yang penerimaan kas dijelaskan oleh Sarah.
Selanjutnya, biar semakin yakin, kita cari bukti yang lain, yaitu dengan mengecek pengeluaran dan penerimaan kas. Apakah ada yang terkait penerbitan atau penarikan saham. Karena kan kalau nerbitin saham itu dapat cash kan. Nah, kita ngecek di jurnal terkait cashnya di halaman 113 di Apple Blossom. Nah, ini kan ada akun receivable, itu kan dia berarti bukan cash kan. Nah, yang biar kita searching itu. Nah, terus di sampingnya ada other itu, kita cek di bintang 1 itu kan terkait dengan akun 950. Akun 950 itu di kanan itu ada, di kirinya ada penjelasan cash, kredit, miscellaneous income, berarti bukan. Nah, di bintang 2 juga itu terkait bank di Big City. Di kanannya itu ada akun-akunnya juga biar udah difotoin. Nah, di situ kan yang bintang 3 juga kan terkait. Nah, untuk lebih mudahnya, kita bisa lihat di sini aja, ini kan berdasarkan nomor-nomor akun di Apple Blossom itu, halaman 31 itu, common stock itu kan nomor akunnya 501. Itu kita bisa cek di akun cashnya di halaman 114 itu, di situ nggak ada transaksi 501, itu terkait transaksi 303 semua. Jadi berdasarkan jurnal kas yang kita tidak menemukan akun terkait common stock. Jadi terbukti bahwa di jurnal kas itu nggak ada transaksi share capital. Nah, selanjutnya untuk lebih meyakinkan lagi, kita bisa lihat di laporan keuangan di halaman 263. 263 di laporan keuangannya, Ber. Nah, ya, di situ kan common stock sama other contributed ke kapitalnya itu dari tahun 2002 sama 2003 tidak ada perubahan, yang masih sama 925 dan 736.550. Jadi karena masih sama berarti pernyataan si klien benar bahwa kesimpulannya tidak ada jurnal koleksi untuk share capital. Jadi kelompok kami setelah melakukan pemeriksaan menyimpulkan bahwa tidak menemukan adanya penambahan terhadap saham yang terbit maupun beredar. Maka dari itu kami simpulkan tidak ada penyesuaian dibutuhkan terkait saldo common stock. Selanjutnya, schedule berikutnya akan dijelaskan oleh Yahya. Baik, untuk K1 itu tentang return earning. Yang pertama, terkait saldo return earning awal pada tahun 2003 itu kita dapat infonya dari halaman 265 Apple Blossom. Di situ terdapat saldo return earning pada akhir tahun 2002 sebesar 529.683. Itu yang di halaman sampingnya, maaf. Yang di 273 ya, di bawah. Nah, itu return earning saldonya 529.683 pada tahun 2002, akhir tahun 2002. Itu menjadi saldo awal pada tahun 2003. Terus berikutnya saldo return earning kemudian dikurangi dengan dividen. Dan untuk dividennya itu kita sudah hitung pada assessment yang ke-10 pada tugas pertemuan 10 kemarin, itu didapat 23.125. Terus berikutnya ditambahkan dengan net income pada tahun 2003. Untuk net income pada tahun 2003 diketahui di halaman 265. Tolong geser ke bawah. Nah, itu yang pojok bawah kanan. Sebesar 318.585. Nah, kemudian saldo return earning per bukunya pada tanggal 31 Desember 2003 sebesar 825.143. Untuk adjustment-nya itu untuk return earning itu
sebenarnya mulainya dari assessment 1 sampai ke 12. Jadi karena kita masih baru sampai ke belum sampai ke assessment 12, jadi kita tunda dulu. Jadi masih belum bisa di-adjust untuk sekarang gitu. Jadi untuk return earning adjustment-nya masih depending dulu sampai assessment ke-12. Mungkin untuk schedule K1 cukup. Selanjutnya adalah lead schedule-nya, yaitu schedule J sama schedule K. Untuk schedule J itu tentang capital stock-nya, sedangkan untuk K itu untuk retain earning-nya. Nah, tadi kan di J1 sama K1 itu diketahui kalau misalnya dari bukti-bukti yang udah terkumpul nggak ada jurnal koreksi. Jadi antara per booknya sama per auditnya itu nggak ada koreksi, nggak ada adjustment debit creditnya. Jadi untuk capital stock-nya itu tetap 925.000, per auditnya juga 925.000. Untuk other contribute capital-nya itu juga tetap 736.550 dan per auditnya juga 736.550. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bernita. Nah, selanjutnya di sini ada schedule K. Schedule K1 kan tadi membahas tentang retain earnings-nya. Jadi di schedule K ini untuk retain earning-nya sendiri referensinya dari H3 dan K1. Untuk saldo per book di 31 Desember 2003-nya ini saldonya tadi sebesar 825.143. Nah, karena tadi untuk adjustment-nya ini depending sampai assessment 12, jadi di sini belum bisa diisi dulu. Nah, untuk di sini juga seharusnya belum bisa diisi dulu. Jadi untuk per book-nya ini masih ngikutin per auditnya ini masih ngikutin dari yang per book. Jadi berdasarkan studi internal kontrol dan hasil audit terkait dengan akun capital stock dan retain earning, maka menurut auditor penyajian akun capital stock dan retain earning ini sudah sesuai dengan PSAK terkait untuk sementara karena masih belum ada adjustment-nya ini. Begitu, Bu. Mungkin sekian, Bu, untuk presentasi dari kelompok kami. Ya, jadi sampai dengan yang penugasan ini belum ada koreksi untuk laba ditahan ya. Oke, ya terima kasih untuk kelompok B yang sudah menyajikan kasus dari Apple Blossom ini. Selanjutnya silakan untuk penanya adalah kelompok E ya. Siapa yang akan bertanya silakan. Kelompok E ada Dian, Iglesias, It's Nova, Awang, Isabel. Siapa yang akan bertanya? Maaf Bu, mungkin dari kelompok E sampai saat ini belum memiliki pertanyaan karena tadi
kami rasa penjelasan dari kelompok B sudah jelas, Bu, terkait schedule-nya. Iya, Bu. Sudah jelas, Bu. Karena menurut saya juga ini itu, Bu, ya, agak simpel karena capitalnya equity-nya cuma terbatas di common stock, RE, terus ada penambahan net income yang disesuaikan, ya. Seperti itu, Bu. Ya. Oke, atau dari kelompok lain barangkali ada yang bertanya. Kalau dari kelompok E tidak ada pertanyaan. Kelompok lain ada yang bertanya? Ya, jadi oke, sambil nunggu pertanyaan ya. Jadi tadi kayak kelompok B tadi kan sudah menyajikan bahwa sudah melakukan prosedur audit yang cukup lengkap ya, dalam arti untuk meyakinkan adakah perubahan transaksi terkait saham ini ya. Pertama dilihat notulennya dulu ya. Sampai diteliti tadi satu persatu ya, ada notulen tanggal sekian, nggak ada hubungan, notulen tanggal sekian, nggak ada gitu ya. Oke, setelah dilihat semua nggak ada. Kemudian tidak cukup sampai di situ, akhirnya dicari pembuktian lain, yaitu register kas ya. Register kas, dilihat apakah ada terkait penjualan saham atau apa, ya ternyata juga di situ tidak ada, ya. Kemudian dilihat lagi ke laporan keuangannya, ya tadi halaman berapa tadi itu 263 ya. Nah ternyata juga tidak ada transaksi. Nah jadi begitulah seharusnya prosedur audit ya, bahwa auditor itu harus benar-benar meyakini ada tidaknya suatu transaksi ya. Jadi kan seperti saya juga pernah bilang untuk membuktikan ada tidaknya temuan, misalnya temuan ya, itu harus dibuktikan dengan 2 alat bukti minimal untuk kita bisa menyimpulkan sesuatu. Makanya di sini kan dilihat dari notulen. Notulen nggak ada, berarti perlu satu bukti lain, yaitu di sini register kas. Nah, di sini juga menunjukkan nggak ada di situ penerimaan kas yang terkait dengan penjualan saham ya atau penerbitan saham baru gitu ya, atau penarikan juga nggak ada gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa auditor mencari bukti sampai akhirnya dia bisa meyakini dirinya bahwa memang pendapatnya itu benar, bahwa oh betul tidak ada transaksi yang terkait dengan saham ini, dengan modal ini. Makanya tadi belum ada koreksi ya, selain menunggu nanti kalau ada yang terkait dengan penugasan berikutnya ya. Jadi paling tidak di sini tadi kan 2 alat bukti terpenuhi ya, malah di sini ke laporan keuangannya juga ya. Walaupun memang kalau dilihat dari proses auditnya, itu awalnya kan justru dari laporan keuangan yang dilihat. Laporan keuangan dilihat, dianalisis, bikin prosedur analitis ya. Kemudian apa yang ada penyimpangan dari rasio yang kelihatannya jomplang. Kalau di sini dari laporan keuangan kan kelihatan tidak ada transaksi gitu ya di situ. Baru terus diuji ke dokumen di bawahnya ya. Jadi melakukan vouching gitu kan. Dilihat ke notulen, harusnya sih jurnal gitu ya. Di jurnal ada nggak ada, turun lagi ke bawahnya akhirnya ke bukti kas nggak ada, kemudian notulennya juga nggak ada. Jadi kuatlah temuan itu bahwa itu tidak ada temuan di situ gitu ya.
Nah, itu suatu contoh bagaimana memang harus dilakukan minimal 2 alat bukti untuk meyakini suatu temuan. Nah, jadi saya pernah punya pengalaman begini, saya yang diaudit ceritanya. Jadi BPKP diaudit oleh BPK, waktu itu terkait dengan pengeluaran gaji dan potongan-potongannya. Ya, potongan absensi gitu ya. Jadi kalau seseorang terlambat atau seorang tidak masuk, maka kan ada pemotongan gaji ya. Bukan gaji, maksudnya pemotongan tunjangan. Kalau gaji itu kan memang full. Nah, komponen take home pay yang kita terima itu kan ada macam-macam ya. Jadi ada gaji, kemudian ada tunjangan kehadiran, ada tunjangan beras, ada lagi penerimaan perjalanan dinas kalau kita keluar kota gitu ya. Nah, waktu itu BPKP kan diperiksa oleh BPK ya. BPK kan ngaudit semua kementerian atau lembaga ya. Jadi waktu itu BPKP diaudit dan ditemukan ada pembayaran gaji yang berlebih gaji dan tunjangan. Termasuk saya. Temuan atas saya itu saya dibilang kelebihan menerima 16 juta gitu kan. Terus saya pikir apa gitu ini ya. Saya melihat KKP-nya ya, kami semua kemudian melihat KKP dong, minta penjelasan dari BPK. Ini apa rincian dari ini apa? Kayak misalnya saya dibilang kelebihan menerima 16 juta. Nah, ternyata mereka itu hanya melihat dari daftar hadir. Daftar hadir tanggal sekian kok nggak ada absen, tanggal sekian nggak ada absen, tanggal sekian pulang cepat gitu ya. Itu aja berdasarkan itu ya. Dan itu untuk BPKP waktu itu dia sampai ratusan juta itu temuan seperti itu. Ternyata mereka hanya lihat itu aja, daftar hadir. Nah, daftar hadir itu kan memang bukti utama untuk kehadiran. Tapi untuk seperti BPKP itu kan ada penugasan yang di luar kantor. Bahkan BPKP lebih sering bekerja di luar kantor karena mengaudit juga ke kementerian lain. Jadi sering tidak di kantor. Nah, harusnya mereka ngecek ke surat tugas. Jadi kalau ada seseorang tidak masuk, katakanlah ini 5 hari nggak masuk, harus dicek. Oh ternyata kayak seperti saya, ternyata ada surat tugas. Waktu itu saya tugas ke Papua 5 hari. Kemudian ada lagi saya ke Batam ya, ngaudit patroli laut dari Bea Cukai gitu. 15 hari saya pergi. Itu nggak mereka lihat. Ya, jadi mereka hanya melihat absensi. Jadi harusnya dilihat ke surat tugas. Dia tidak ke kantor berhari-hari ini kenapa gitu. Ada surat tugasnya tidak. Nah, harusnya di cross check ke situ. Ada lagi juga itu surat tugas luar kota. Ada lagi ini potongan tadi itu di antara 16 juta itu ada saya pulang cepat. Pulang cepat. Jadi cuman absen pagi, kemudian sorenya enggak absen lagi. Itu ada 3 hari gitu. Pas saya lihat tanggal itu ternyata saya tugas ke kementerian tapi di dalam kota. Jadi kami pagi absen dulu ke kantor ya. Kemudian kalau tugas ada di dalam kota, jadi kan saya di Jalan Pramuka. Waktu itu kemudian tugas ke kantor Bea Cukai di Tanjung Priok. Ya, jadi pulangnya ya nggak absen lagi kan, karena memang lokasinya tidak memungkinkan. Kalau saya jam 5 absen pulang lagi berarti ke kantor lagi berarti kan terlalu malam dan itu kebijakannya termasuk dalam perjalanan dinas dalam kota. Jadi nggak harus absen pulang gitu. Jadi begitu saya lihat lagi itu gugur temuan yang itu ya. Kemudian ada lagi bahwa saya ada tidak masuk 2 hari. Apa ini tanggal sekian? Pas saya lihat catatan saya ternyata saya cuti. Ya, jadi harus dilihat dong gitu surat cutinya jadi dipotong gitu ya. Karena itu cuti itu kan hak gitu. Nah, jadi waktu itu ternyata auditor-auditor mereka itu anak-anak baru. Makanya nanti kalian kalau yang menjadi auditor gitu, hati-hati gitu. Mereka waktu itu jadi mungkin wawasannya belum luas gitu, main tembak aja gitu. Ini daftar hadir nggak ada selama 35 hari dalam setahun, jadi harus bayar sekian gitu. Bahkan waktu itu pejabat
eselon 1 pun di kami dikenakan oleh mereka perhitungan seperti itu. Akhirnya begitu kita klarifikasi, 0 temuan untuk saya. Semua bisa dijelaskan bahwa tanggal sekian saya tidak masuk karena saya ke Batam dan saya ke Papua. Tanggal sekian saya tidak absen pulang karena saya ke kantor Bea Cukai di Priok gitu. Juga ke kantor Bea Cukai di Soekarno-Hatta. Tanggal sekian saya ada cuti. Akhirnya 0 temuan saya. Nah, itu menunjukkan gitu bahwa kalau mengaudit itu nggak bisa hanya dari satu alat bukti. Jadi minimal 2 alat bukti. Jadi bisa di cross check. Itu juga yang disebut dengan kontrol hubungan ya. Di sini di audit itu kita mengenal kontrol hubungan. Makanya kalau sering ada pertanyaan, Bu, kalau bukti-bukti transaksinya hilang gimana gitu. Lah, bukti itu kan hanya salah satu aja untuk terjadinya suatu transaksi. Dokumen lain kan ada, misalnya otorisasi, atau ada diterima barang, atau ada misalnya kecurian, kehilangan, cari surat polisinya, seperti itu. Nah, jadi itu pengalaman saya di audit ya, gitu. Bahwa ternyata auditor mereka itu tidak menggunakan prosedur audit secara profesional karena hanya mengumpulkan satu jenis bukti. Nah, harusnya seperti tadi itu. Ada di laporan keuangan, nggak ada, oke, berarti terbukti nggak ada transaksi. Ya, itu pun juga harus dikonfirmasikan ke ininya ke OODT ya bahwa kami menemukan temuan sekian. Menurut mereka apakah ini benar gitu? Temuan kami benar. Tolong dijawab gitu. Karena kadang-kadang kita menemukan suatu temuan ternyata karena buktinya itu masih mereka simpan. Ya, jadi klien itu obrik itu kadang-kadang NJU. Tahu kalian singkatan NJU? Namanya juga usaha. Jadi buktinya mereka umpetin, syukur-syukur gak ketahuan gitu. Jadi nanti begitu kita tembak, ini ada temuan sekian gitu. Oh Bu, ada kok Bu buktinya. Nah itulah nama siapa tahu auditor nggak nemuin, lewat deh itu temuannya gitu ya. Jadi auditor harus punya skeptisisme seperti itu ya. Kejar lagi, ini apa? Maksudnya apa? Kalau mereka nggak itu tembak sekian ini temannya, bener nggak? Baru deh akhirnya ngaku gitu. Tapi harus profesional ya, nggak main tembak kayak seperti BPK tadi. Nembak tapi cuma 1 peluru doang, nggak bisa gitu. Harus beberapa peluru untuk mendukung temuan itu. Oke, itu pengalaman saya. Sebelum kalau ada yang mau bertanya silahkan. Bu, mau bertanya Bu tentang pengalamannya. Apa? Tapi kalau gitu bukannya yang disalahin nanti BPK Bu ya? Itu kan kayak ini Bu ya, kayak kasus Enron itu Bu ya, yang dia menyatakan wah ini bagus, tidak pengecualian. Terus ternyata Enron itu ada anak perusahaan yang menyimpan kayak dia itu dibuat untuk utang-utang doang gitu Bu ya. Terus dia nggak, kasus Enron itu Bu yang auditornya dibubarkan. Nah itu kan hasilnya sama kayak gini Bu ya. Jadi kayak kurang menyeluruh dalam audit, kayak kurang bukti auditnya gitu Bu ya. Aslinya Bu ya. Kayak seperti itu Bu ya. Iya, jadi ini kan tahap pemeriksaan itu kalau kita sudah menemukan temuan kita, katakanlah harus dikonfirmasikan ke auditinya dulu gitu. Jadi nggak langsung disusun di laporan keuangan langsung terbit, nggak. Jadi yang saya sampaikan tadi, BPK itu di draft temuannya gitu. Jadi kan ke kantor akuntan atau auditor seperti BPK atau juga seperti BPKP itu kalau sudah mengevaluasi dokumen maka ditulis temuan sementara. Jadi kita buat seperti matriks begitu, kolom pertama temuan sementara, kemudian bisa dikasih kolom juga sebab, akibat, misalnya sebab pengendalian intern lemah, akibatnya kesalahan angka. Kemudian ada kolom tanggapan dari klien, tanggapan auditi. Nah, dia harus menanggapi temuan itu, gitu. Jadi itu masih temuan sementara. Seperti yang saya tadi kan juga seperti itu. Itu kan masih temuan sementara, langsung disampaikan. Nah, untuk
efisiensi waktu audit itu kan juga tidak harus begitu menyampaikan temuan itu setelah selesai di lapangan semua, enggak. Mungkin ada satu pos sudah selesai kayak tadi pos gaji selesai, dikasih dulu draftnya gitu. Nanti mungkin akan mengaudit lagi masalah biaya pemeliharaan ya dilakukan dulu, nanti temuan sementaranya dikasih. Nah, nanti diresumekan dalam itu matriks temuan sementara dan tanggapan klien. Nah, jadi seperti saya tadi ya terus akhirnya kita menanggapi dulu, begitu kita tanggapi ternyata mentah ini temuannya karena dia cuma lihat di daftar hadir aja gitu. Jadi itu bukan laporan ini ya, bukan laporan akhir, laporan temuan sementara. Sementara kalau Enron waktu itu kan memang ada kerjasama juga kan waktu itu kalau Enron antara auditor dengan auditinya. Makanya mereka terus dibubarkan, nggak boleh ini lagi gitu. Sama kalau seperti kayak Garuda waktu itu kan ada kesalahan dia bikin, akhirnya laporan keuangannya juga di restated. Nah itu sih kalau itu ada KKN juga, kalau ada KKN sampai laporan terbit, ya tentu auditornya ya jadi kita sendiri waktu menyampaikan juga atribut temuan harus kuat ya, minimal 2 bukti dan sebagainya, baru kita sampaikan. Setelah itu tanggapan dari dia, kalau dia bisa membuktikan itu salah atau angkanya salahnya nggak sampai segitu-gitu amat, oke, kita terima gitu. Kan auditor juga nggak boleh bahwa ini saya pasti benar gitu, nggak boleh juga. Harus ada azas keadilan juga gitu, adil yang profesional. Begitu Iglesias. Ada pertanyaan lanjutan atau cukup jelas? Jelas, Bu. Terus kan ini kan kemarin sempat heboh lagi, Bu, ya, yang Big Four. Soalnya kan adiknya Raditya Dika kan ada yang masuk Deloitte itu, Bu, ya. Pernah nggak sih, Bu, punya teman terus dia keluar masuk Big Four gitu, Bu? Terus sistemnya gimana sih, Bu, dia itu? Big Four itu. Maksudnya keluar dari gimana? BPKB ke Big Four gitu. Pernah ada nggak, Bu, temannya Ibu? Oh, banyak. Banyak, Bu, ya. Itu ya, sistem kerjanya gimana, Bu? Enggak, bukan banyak ya. Maksudnya ada beberapa. Maksudnya keluar dari pegawai negeri, terus masuk ke mereka gitu. Ya, masuk ke Big Four itu, Bu. Oh, ya kalau mau keluar dari pegawai negeri ya kalau kita karena lulusan STAN tentunya kan harus bayar kan, gitu. Bayar biaya pendidikan gitu. Seperti ada teman waktu itu bayar berapa ratus juta gitu. Tapi kalau masa kerja udah banyak ya mungkin hanya puluhan juta. Pertama itu dulu kan ganti uang kuliah gitu. Kemudian dia mungkin memang ingin gaji yang lebih besar, makanya mereka masuk ke CAP yang Big Four gitu. Yang jelas kalau mau masuk ke CAP ya harus keluar dari pegawai negeri gitu. Dan kalau keluar ya harus memenuhi persyaratan yang ada. Kalau enggak kan dikejar terus karena ada tuntutan ganti rugi. Nah itu masih ada di laporan keuangan BPKP di lampiran itu ada aset berupa TGR. berupa TGR gitu. Gitu. Jadi beberapa teman saya juga keluar padahal juga waktu itu kan kami sekolah di luar negeri itu juga kan besar ya biayanya gitu. Kalau saya sih karena merasa berhutang budi aja ya karena wong desa bisa sekolah ke sana bisa sampai Manchester sana sampai mana-mana lah gitu. Rasanya kok hati nurani kalau keluar itu gimana gitu ya. Tapi teman-teman ada yang cuek keluar, ada yang bayar, ada yang enggak. Padahal kan kita kan ratusan juta ya kalau di sekolahin seperti itu gitu. Jadi prosedurnya seperti itu sih. Gitu. Enggak, Bu. Bukan, saya nggak nanya keluarnya gimana. Oh, maksudnya salah. Sistemnya itu kan sama kayak Bu ya. Sistem apa ya, nih? Maksudnya sistemnya kerjanya itu kan sama, Bu ya. Kayak BPKB, maksudnya. Sistem kerja. Saya salah nerangin dong. Ya. Iya, tapi nggak apa-apa, Bu. Kan jadi tahu ibunya pernah ke Manchester, ya. Makanya favorit.
Jadi ini apa namanya, sistem kerjanya sama sebetulnya. Namanya auditor kan ini ya, apa namanya, ada standar audit. Standar audit kita juga dari standar audit internasional. Jadi sama kalau secara kerjanya ya, bahwa kita harus menetapkan tujuan audit, untuk mencapai tujuan audit itu harus ada pembuktian yang cukup gitu. Sebetulnya sama kalau dari sisi itu, atau mungkin spesifik yang ditanya gimana? Sama dong, untuk pembuktian sesuatu gitu, itu ada prosedur auditnya ya harus profesional gitu. Standar audit kan sama berlaku semuanya. Iya, siap. Oh, berarti ada Bu ya, yang keluar gitu Bu ya, ke Big Four. Ya, siap. Terima kasih Bu. Ada kalau itu, kalau dan prosedurnya di mana-mana kalau namanya auditing ya sama harus seperti itu ya. Cuma memang mungkin karena apa ya, kalau saya seperti saya pemerintahan gitu ya. Jadi itu kan aturan-aturannya ya, kalau mereka kan lebih kepada mereka swasta ya. Kalau pemerintahan itu aturannya ya, sektor publik itu lebih apa, sektor publik itu lebih tidak jelas atau lebih apa ya. Kalau swasta itu kan aturannya lebih konkret. Kalau sektor publik itu lebih complicated lah ya, bukan tidak jelas, lebih complicated gitu. Ya misalnya kayak gini, mengaudit pengadaan obat dalam rangka pandemi ini gitu ya, atau mengaudit kebijakan mengenai lockdown. Kan nggak semudah itu bahwa misalnya, oh harus lockdown, semua kegiatan harus diberhentikan. Nah kalau sektor publik kan nggak bisa gitu. Karena kalau emang diberhentikan lockdown full 100%, gimana orang yang mendapat apa namanya, pendapatannya itu dari harian, nggak mungkin kan mereka gitu, dapatnya dari mana. Akhirnya harus ada dong tanggung jawab pemerintah. Akhirnya diberikanlah bantuan-bantuan itu gitu. Jadi kalau mengaudit sektor publik itu lebih complicated gitu. Ya nggak bisa saklek diambil benang merah. Sementara kalau kita mengaudit swasta itu aturan lebih jelas ya. Karena ukuran keberhasilan di swasta kan adalah bottom line ya, bottom line atau laba gitu. Kalau di sektor pemerintah tidak. Nah, bedanya seperti itu. Gitu Iglesias. Oh iya, siap Bu. Kalau dari skop kerjanya. Oke. Berarti BPKP itu Bu sering ya Bu ya nyekolahin ke luar negeri, Manchester gitu Bu ya? Oh sering kok. Susah nggak sih Bu? Nah, susah nggak sih Bu untuk lulusnya? Saya tuh waktu itu nggak tahu, saya tuh merasa hidup saya sering beruntung. Jadi begitu dari STAN waktu itu, gitu D4, itu semua disuruh tes gitu kan. Katanya tes ini untuk penempatan. Jadi penempatannya itu misalnya gini, orang yang tingkat curiosity-nya tinggi, nanti berarti dia di tempat di Direktorat Investigasi gitu kan. Atau kalau dia lebih suka ke masalah apa namanya, hubungan sosialisasi dan sebagainya, oh berarti dia di Biro Kepegawaian, misalnya gitu ya. Katanya untuk itu, jadi semua ikut. Waktu itu dari 400 ada tahap berikutnya lulus 200, kita masih tahunya untuk itu aja. Gitu, nggak taunya terus tes lagi tahap berikutnya lulus 100 gitu. Saya lulus lagi gitu. Akhirnya baru tahu terakhir bahwa ini untuk sekolah ke luar negeri gitu. Wah, gitu kan, jadi surprise juga gitu loh. Bahwa waktu itu bisa lulus seperti itu tanpa tahu tadinya ini untuk tujuan itu gitu. Kalau kalian mau seperti itu sering-sering latihan lah, latihan TOEFL, latihan GMAT, latihan apalah ya, tes-tes yang seperti kayak untuk ujian masuk gitu. Itu kan karena ini aja ya, kebiasaan bisa cepat ngerjain soal gitu. Jadi gitu, kalau saya sih rasanya waktu itu seperti mudah gitu, karena kok lulus gitu loh, kok lulus lagi gitu. Dan waktu itu banyak sponsor kan, ada dari World Bank, ada dari apa namanya Australia gitu, dan waktu itu Amerika itu bisa. Kebetulan waktu itu saya kok merasa TOEFL-nya kurang bagus gitu. Waktu itu boleh milih, ya udah milih ke Inggris aja deh gitu kan. Inggris itu namanya IELTS tesnya. Kalau TOEFL itu lebih kepada jawaban multiple choice gitu kan ya. Jadi kita harus beradu kecepatan, kadang-kadang
apa namanya jawabannya itu bisa dihafalin juga ya, pertanyaan ini jawabannya ini gitu. Kalau Inggris kan lebih banyak nulis dan tesnya itu ada wawancara, tanya jawab lah. Saya orangnya senang ngomong gitu, jadi lebih enak ngomong daripada saya harus itu lebih enak nulis gitu. Jadi ngarang berlembar-lembar bahasa Inggris saya lebih milih gitu daripada kayak untuk ke Amerika gitu. Jadi kalian ya mumpung masih muda planning kan untuk nanti lulus D3 kerja lagi masuk D4 gitu. Ada lagi? Masih belum jam 1 ini, kalau masih ada pertanyaan silakan. Dan kadang-kadang begini ya, orang saya rasanya IP-nya biasa-biasa aja ya. Kalau kalian sekarang itu kayaknya saya lihat IP itu 3,3, 3,4, pokoknya di atas 3. Kalau saya dulu rasanya 3, tipis saja gitu ya. Tapi kenapa kok bisa sekolah ke sana? Itu sebetulnya dilihat dari tes-tes itu kan juga untuk menguji cara kita memandang suatu masalah, cara kita menyelesaikan masalah. Kemudian ada tidak di diri kita itu struggle of life ya. Bagaimana kalau ada ujian hidup, nah itu kan tercermin di jawaban pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi nggak semata-mata kemampuan pinter ilmunya aja bukan, tapi juga mental, cara memandang suatu masalah, cara menyelesaikan gitu. Bagaimana cara kalau misalnya orang hidup sendiri di sana jauh dari keluarga itu tercermin kan di pertanyaan-pertanyaan itu. Ada kan psikotes namanya. Gitu. Jadi seperti itu. Dan dosen-dosen bule itu sebenarnya kalau sama mahasiswa Indonesia atau mahasiswa Asia itu mereka salut karena pertanyaan-pertanyaannya itu sering yang sulit-sulit gitu kata mereka. Gitu. Oke, masih 5 menit. Adakah pertanyaan lagi? Oh ya, kalian ada yang tahu nggak hari Jumat itu KTTA paling akhir dikumpulin jam berapa? Jam 5, Bu. Jam 5, Bu. 17.00. Ada aturan, ada ya ininya Iya, Bu, ada, Bu. ketentuannya. Ada, tapi cuma lembar kelulusan sama routing slip. Enggak, maksudnya surat yang menyebutkan jam 17 gitu. Ada, kalau ada, surat ada. yang ke dosen, mau dong nanti mau saya siapa? kirimin, Bu. Boleh. Ya, siap. Kalau saya soalnya yang surat S berapa itu hanya bilang Jumat Tanggal 23, Bu ya. tanggal 16. Oh, iya. Sesuk itu tanggal sesuk itu tanggal 16 toh. Nggih, Bu. Tanggal 16 kan kalau nggak salah. Nggih. Iya, 16. 16 nggak nyebut jam gitu loh. Nah, saya juga belum tanya ke dosen lain juga gitu ya. Karena waktu itu biasanya ya kalau nilai UTS masukin kan jam 11.59 malam ya, 23.59. Tiba-tiba waktu itu jam 5 sore. Kemudian kayak KTT proposal apa waktu itu. Tahu maksimal jam 9 pagi gitu. Lah kan kayaknya nggak standar gitu loh. Jadi saya takutnya mikirnya jam 17 nggak taunya jam 9 pagi gitu kan. Kayaknya nanti kasihan muridnya gitu. Jadi kalau ada yang punya aturan itu silakan. Kadang-kadang apa ya sistem informasi di kampus kita itu kadang-kadang ada kelemahannya. Jadi dosen suka nggak ngerti, mahasiswanya malah lebih ngerti kayak gitu. Lebih well informed ya maksudnya kayak gitu. Jadi kalau ada yang menunjuk itu tolong kirim ke saya biar saya jadi patokan saya. Sudah, Bu, sudah saya kirim, Bu. Oke. Terima kasih. Ya, Peng 82 ya. Oh iya. Oke. Terima kasih. Oke, masih ada 3 menit. Masih ada yang mau ditanyakan? Minggu depan kita ketemu Rabu ya. Karena Selasanya Lebaran Haji, materinya investasi ya kalau nggak salah. Jadi nanti saya bagi kelompoknya lagi, tugas kelompok. Ada lagi pertanyaan?
Mungkin sudah cukup Bu dari kami untuk Cukup ya? pertanyaannya. Oke, kalau gitu Aji, bagaimana bisa kita akhiri pertemuan kita? Pak LO? Cukup? Oke, ya. Jadi yang melalui Zoom saya akhiri di sini ya. Saya akan pindah ke portal beresin administrasi maksudnya. Jadi yang Zoom ini saya akhiri untuk pertemuan kita. Nah, terima kasih semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Nanti sama-sama izin live ya. Baik, Bu.